Oke, selamat pagi semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegar. Tentunya akan memberikan edukasi-edukasi yang mantap hari ini mengenai perjalanan BTC yang akan merangkak terus. Juga nanti akan saya kasih info-info data-data yang valid mengenai BTC yang akan melanjutkan kenaikan yang sangat jos tentunya ya. Juga untuk pemula saya harap untuk merapat ke tombol gabung supaya tahu kondisi posisi kripto yang bagus, yang jelek, yang buruk. Jangan asal main sendiri tanpa ada komunitas, tanpa ada yang mengontrol. Anda akan salah-salah masuk koin, bukannya cuan Anda malah makin habis uangnya. Saya pastikan, tinggal nunggu waktu aja kapan habisnya Anda. Oke, sebelum kita membahas berita-berita yang jos tentunya, kita akan sedikit melihat TA BTC ini sekarang sudah mampu menjebol Fimbo 0382. Apapun koinnya, jika sudah mampu menjebol Fimbo 3082, maka secara penyembah Fimbo ataupun pengabdi setan pengabdi Fimbo ya, pasti semua meyakini akan terbang ke atas. Udah saya bilang dari awal-awal, kalau kita melihat pertama di sini juga tidak mampu menjebol trendline-nya. Ini juga masih di kepentok di trendline yang besar ini, yang udah saya garis ini. Jadi supaya kita lebih paham memahami TA itu, memang kita harus kombinasikan Fimbo, trendline, Ichimoku, segala blok utara Sakado itu kita kombinasikan gunggung jadi satu, supaya kita ketemu titik temunya ada di mana, pergerakan sampai kemana, kok tertahan di mana, itu seperti gitu. Oke, udut wong edan wen udut sing waras ora udut piye to, piye aco. Ini nanti ada berita Apple juga. Wah, kalau Apple udah masuk BTC, wah jos, satu kali jilat melayang 1M, 2M, 10M, 3M, 2 juta M bisa aja kalau ngibul ya, paling enggak 1, 2, 3M itu bisa lewat untuk BTC. Karena ini bear market, nanti udah nggak ada istilah bear market, yang ada bull market, mabur market ya. Baru bangun tidur ini jam berapa ini? Jam 3. Ini kemarin masih terjadi awal-awal tuh mau nyondol jebol perawan lagi aco, mau jebol garis trendline lagi, mau masuk ke area Fimbo 0382 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candle bull, 9 candle itu nggak mampu jebol. Hanya 2 yang mampu jebol, tapi turun lagi karena awal-awal itu masih anomali, uji level, paham, uji level. Market itu masih tarik ulur membaca, banyak trader yang TP-TP, paus-paus yang TP-TP, arahnya ETF BTC nanti kemana, itu masih meraba-raba, diraba-raba, diisik-isik itu. Kalau sekarang setelah datanya valid 3M per 3 hari ini, volume perdagangan ETF support sudah tidak terbantahkan, nggak akan turun lagi di bawah level 300,382, sudah nggak akan bisa, akan lanjut terbang ke atas. Nanti ada data-data yang perlu Anda ketahui. Kok kenapa main trade altcoin? Belum, ini waktunya Bitcoin dulu. Untuk altcoin nanti. Berapa kali saya bilang portonya Anda yang pertama 90% bahkan lebih nggak apa-apa, BTC, ETH, BTC. Sampai detik ini masih banyak yang bengkong. Tahu bengkong nggak? Belok ya, dikasih tahu yang itu nggak percaya, katanya mahal bagaimana? Nggak, udah saya ucapan bolak-balik, jangan ngikutin mahal ya. Modal kita berapa ya, itu dapat margin dari modal kita. Biar kita modalnya cuma 100.000, belikan meme coinnya
dapat miliaran koin tetapi meme koinnya nggak naik, ya sama juga kita bohong. Ya uang kita 100.000 nggak berkembang, walaupun 100.000 dapat miliaran koin tuh, tapi 100.000 nggak dapat apa-apa dari BTC. 0,000, ketika naik 400% dari kemarin jatuhnya BTC sampai sekarang ETH ini ya 400% lebih. 100.000 Anda udah menjadi 400.000. Untung mana? 400.000 uang Anda, walaupun uang Anda, koin Anda nggak punya satu, tapi uang 100.000 Anda udah menjadi 400.000. Tapi ketika Anda meme koin sekarang 100.000 Anda bukan 100.000 lagi, menjadi 10 rebet. Kok dipilih yang itu? Ini kemana? Ini merubah itu aja susah banget. Semua orang lari ke BTC ETH. Kalau ada yang nomor 1, kenapa pilih yang nomor 12? Kenapa milih nomor yang 13? Udah jelas nomor 13 itu sial, yang bagus nomor 1. Ada kok pilihnya yang begitu. Mas bro, awal-awal main kripto aja modal 5 juta, 10 juta, 15 juta aja nggak melirik koin yang lain, saya hajar BTC dapat 200-300 ribu sekali pinggan. Tapi kan jelas ya, ketika yang lain mengharapkan naik jutaan persen, ya kalau pas kebetulan setan, kalau enggak kebetulan nasib, sial, habis tuh ya. Ini untuk BTC. Kita lanjut lagi perTAI-an, tapi kalau memang di waktu yang weekly ini akurat juga. Ini kalau melihat sekarang di trendline ini sudah membentuk segitiga katsu ini ya. Ini kepentok di trendline ini, yang atas ini kepentok di trendline. Nanti kalau trendline ini mampu menjebol, target selanjutnya adalah 800 juta. Jadi mungkin kemungkinan akan gini nih, nanti akan menjebol, nyondol sampai 800 juta ke atas ini, yang merah, garis merah ini. Kemudian dia akan cari pijakan baru di atas trendline, mungkin turun dikit, ambekan, bernapas, turun dikit, langsung les gitu, das, langsung les. Nanti ada datanya balik. Sebab gini, waktu bear sama bull bertarung di Fibonacci 3082 kok turun lagi, kemudian kok ini terbang lagi ke atas, karena ini perdagangan ETF supaya sudah banyak, mendangnya udah luar biasa. Waktu di sini masih belum, penjualan ETF support masih belum, maka akan dibanting bandar dulu karena banyak yang pasang open up terlalu tinggi, leverage tinggi. Kalau sekarang mungkin banyak yang leverage tinggi juga up ke atas, akan tetapi dorongan demand yang mendorong ke atas bisa nutup untuk yang pasang up leverage tinggi dengan penjualan ETF support yang sampai satu hari volumenya 1 miliar lebih US dollar itu. Maka secara logik up ke atas itu kebabat semua, ketutup dengan volume yang sebesar itu. Logiknya seperti itu, kita berpikir yang waras gitu. Kalau memang nggak ada demand, banyak yang pasang up ke atas, rugi bandar, banting ke bawah, itu logiknya seperti itu. Tapi saya sudah prediksi sejak lama. Tapi kalau ketika nanti ini sampai banyak demand yang sangat kuat, walaupun banyak yang pasang up, akan kebabat habis, akan naik terus ya. Jadi ini kalau nanti sudah melewati daripada trendline ini, kemudian akan ke atas sampai 800 juta, turun dikit, kemudian akan lompat, dan target selanjutnya adalah resisten yang terakhir di 69.000 US dollar. Setelah 69.000 US dollar, kesananya akan melejit, tinggal landas 1,5 M, 2 M bisa ya. Makanya yang belum masuk BTC, mau masuk pusing udah tinggi, mau nunggu ke bawah barangkali nggak longsor lagi, ya itulah bermain kripto. Siapa yang ngomong kemarin mau 20k, 15k, 10k, kantong bolong, nangka toko ndaladet? Bukan begitu. Kita lihat secara fundamentalnya nggak ada tahun 2024 ini yang mengatakan BTC akan bear, tuh nggak ada. Tahun 2024 tuh
dengan ETF support yang sekarang efek ketempel sudah mulai, bukan ketempel ya, sudah mulai menunjukkan akibat dari ETF support itu ya. Belum nanti print money, pemangkasan suku bunga, pilpres, gunggung keprok, belum ngengsotnya dari gangster, wah pokoknya lagi dana-dana segar masuk semua, nanti Apple juga ndulip, waduh BTC 3M 5M bisa saja kalau Martini beli. Wah betul-betul ini. Dan saya cukup untuk TA ini. Apa yang kita mau baca sekarang masih tertahan di trendline dan udah mampu menembus dari Fimbo 0382, menunjukkan indikasi yang positif untuk buy. Anda punya uang masuk BTC daripada masuk yang nggak jelas, buy, silakan masuk, turun nggak usah nangis, karena sudah jaminan setelah halving BTC akan terjadi roket yang luar biasa, mungkin akan ngebuam ke atas. Ini aja belum sampai halving BTC harganya sudah menggila, apalagi ditambah halving BTC. BlackRock kebingungan ya. Untuk PP nanti dibahas jam 9, ada waktunya yang akan mulai indikasi akan terbang setelah nanti menjebol daripada tren yang itu ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan berita mengenai ETF support yang news nih. Wah gila nih, ngeri. ETF support Bitcoin baru mengumpulkan, wah baru katanya udah banyak bro, 200.000 BTC dalam waktu kurang dari sebulan. Bagaimana urusannya priben ye? Priben aja kayak kue, dengkulnya anjlok. ETF support Bitcoin baru mengumpulkan 200.000 BTC dalam waktu kurang dari sebulan. Tuh bagaimana? Yang pasang up ketendang, tapi jangan banyak-banyak juga, maruk juga, tikam nanti baru ada tahu ya. Ini luar biasa betul-betul, news. Wow ya. Setelah kurang dari sebulan diperdagangkan, 9 ETF Bitcoin support yang baru lahir sekarang memegang lebih dari 200.000 BTC dalam aset yang dikelola, tidak termasuk dana GBTC, Grayscale yang dikonversi. Tahu nggak dikonversi? Tahu nggak? Gimana Anda tahu koin blue chip konversi aja nggak tahu? Aduh, ya tuh kalau di TKO itu kalau dikonversi gimana? Jadi dipindah mata uang, umpamanya ini cara bodohnya ya, yang tadinya itu investnya pecah-pecah, ada di koin ini dikonversi menjadi BTC ya. Jadi saham ini dikonversi menjadikan ETF BTC, ngerti ya? Kalau di TKO ya bodoh lagi, yang gampang, punya koin Tron, punya koin ini Matic, enggak terpecah-pecah karena sekarang ada ETF TKO, makanya dilarikan jadi dikonversi ke ETF TKO. Ngerti nggak? Kalau gitu nggak ngerti ya pusing saya. Oke. Menurut K33 Research ya, 9 ETF baru tersebut telah mengumpulkan 203.811 BTC senilai 9,5 miliar US dollar. Wow, 9,5 miliar US dollar itu kalau ditambal kamu, kalau jadi ngekek Anda. Langsung ini. Wah, betul-betul luar biasa ini. 9 ETF baru tersebut telah mengumpulkan 203.811 BTC dengan nilai 9,5 miliar US dollar hingga penutupan kemarin diluncurkan pada 11 Januari. ETF ini adalah BlackRock, IBIT, Fidelity, VBTC, Bitfish, BITP, ARK 21 Series, ARKB, Invesco, BTCO, Van Erik, HODL ya, Valkyrie, waduh, BRRLR, Franklin, Templeton apa ya, EZBC, dan Bitstamp 3, BTCW. Wah, paham? Ingat? Lupa, pasti saja lupa. ETF Bitcoin support IBIT BlackRock memimpin dengan aset kelola lebih dari 80.000 BTC. Ini
punya BlackRock nih, belum ada apa-apanya sebetulnya sama GZ ya, cuma ini kan sudah di ETF supportkan. Wah, luar biasa pokoknya. Maknyus. ETF Bitcoin support EBIT BlackRock memimpin dengan lebih dari 80.000 BTC senilai 3,7 miliar dalam aset yang dikelola dengan VBTC. Fidelity menjadi yang tertinggi kedua di antara dana baru dengan lebih dari 68.000 BTC ataupun senilai 3,2 miliar menurut data dari Bitmax. Wah, pokoknya banyak kalau saya baca main thread saya, pokoknya udah banyak yang saya sampaikan untuk semangat Anda masuk kerja di hari pertama hari Senin ini. Mudah-mudahan semangat jaya ya, membara. BTC akan terbang ya, biasa saya bahas yang BTC untuk pagi, untuk sarapan para ondel-ondel tentunya. Mantap ya, udah saya jelaskan bahwa ETF support Bitcoin baru mengumpulkan 200.000 BTC dalam waktu sekejap bro. Waduh, ini perlu Anda hati-hati, ini luar biasa. 9 miliar ya, 9,5 miliar dalam waktu sekejap, itu uang bro, bukan daun. Makanya BTC untuk turun lagi no way ya. Saya rasa cukup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro sempurna, tentunya yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Positifnya Anda ambil, buruknya Anda tendang ke laut kayak kemana, terserah Anda ya. Yang kiranya yang belum subscribe, sudah untuk mensubscribe. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.